Kekerasan di bumi Papua. Papua kembali membara. Dalam 4 hari menelan 4 korban jiwa. Di Kampung Hitadipa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 3 tukang ojek warga pendatang ditembak KKSB, 2 diantaranya meninggal. 2 prajurit TNI ditembak dan gugur dalam pengabdiannya. Dan seorang pendeta juga jadi korban. Korban terakhir ini menimbulkan sengketa. KKSB menuduh TNI pelakunya. Kronologis kejadian dari para saksi mata versi mereka diunggah secara masif di dunia maya. Pentolan mereka di luar negeri langsung mendapatkan bahan baru untuk propaganda. Di sisi lain, TNI dan Polri tegas menolak. Pihaknya menegaskan bahwa KKSB dibalik semua ini. Kelompok kriminal ini sedang mencari perhatian dunia, memanfaatkan momen sidang umum PBB pada akhir September lalu. Pihak aparat juga mengungkap beberapa kejanggalan atas peristiwa ini. Di antaranya, kronologis kematian versi mereka yang berbeda-beda, baik dari waktu maupun sebab kematian sang pendeta. Proses evakuasi jenazah juga tertutup. Personel TNI Polri dan petugas puskesmas setempat tidak diizinkan mendekat. Proses pemakaman juga terkesan terburu-buru. Sebagai tokoh agama, tidak lazim pemakaman disegerakan. Hanya 1 malam disemayamkan, langsung dimakamkan esok harinya. Fakta lain, mendiang pendeta memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aparat setempat. Bahkan infonya, sang pendetalah yang memberikan hak tanah untuk pendirian koramil persiapan di kampung itu, Kampung Hitadipa. TNI juga menegaskan bahwa tidak ada keuntungan taktis maupun strategis atas kematian tokoh agama ini. Sebaliknya, TNI merasa sangat kehilangan atas kepergiannya. Di sisi lain, masyarakat setempat memang sangat takut kepada KKSB. Mereka berkata, Bapak TNI hanya 1 tahun bertugas, lalu kembali. Sementara kami hidup selamanya dengan mereka. Untuk mengakhiri sengkarut ini, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF kasus Intan Jaya. Tim yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang ini diberi waktu 2 minggu oleh pemerintah untuk bekerja. Namun, tim ini juga tak luput dari kebrutalan KKSB. Konvoi tim ini diberondong tembakan saat di perjalanan. Seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada dan seorang prajurit TNI tertembak sehingga harus dievakuasi. Dengan pongah, KKSB mengaku bertanggung jawab sekaligus menolak kinerja TGPF dengan alasan tak jelas. Namanya juga gerombolan kriminal. Salah nggak apa-apa. Yang penting beda. Tapi Mutiara curiga deh. Jangan-jangan ada yang khawatir rekayasanya terbongkar. Kalau yakin benar, seperti klaimnya di medsos, kenapa harus ganggu kerja TGPF? Kan harusnya malah senang. Aneh kan? Kekerasan di Papua memang tiada henti. Pada bulan Juni 2020, gugus tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta merilis hasil penelitian tentang tindak kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat selama tahun 2010 sampai dengan Mei 2020. Inilah hasilnya. Jumlah tindak kekerasan sebanyak 204 kasus. Pelaku terbanyak adalah kelompok kriminal bersenjata, KKB, sebanyak 118 kasus. Sementara pelaku TNI 15 kasus dan Polri 13 kasus. Kasus tertinggi terjadi di tahun 2019, di mana KKB mendominasi pelaku tindak kekerasan. Adapun jumlah korban kekerasan tiap tahun fluktuatif, dengan angka tertinggi di tahun 2017. Totalnya, 1.513 luka-luka dan 356 meninggal dunia. Yang menarik, justru terkait motif tindak kekerasannya. Penelitian menunjukkan bahwa motif tindak kekerasan didominasi oleh motif separatis sebesar 64%. Hasil penelitian ini valid dan wajib diapresiasi. Selain melibatkan para akademisi dari universitas terbaik di negeri ini,
Para peneliti juga independen, imparsial, berintegritas, dan terlepas dari segala kepentingan. Angka ini juga menegaskan bahwa ide separatis adalah masalah utama di bumi Papua yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kita semua setuju bahwa penyelesaian masalah Papua tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan. Pendekatannya harus multidimensi, komprehensif, dan integral. Ya, itu wajib hukumnya. Tapi pertanyaannya, kalau masih ada kelompok kriminal bersenjata, profesi apa yang berani bertugas di daerah terpencil? Birokrat, guru, dokter, pedagang, petani, atau profesi lain? Semua takut karena ancaman mereka itu nyata, taruhannya nyawa. Anehnya, hingga kini masih ada saja pihak yang menentang penugasan TNI Polri di Papua karena dianggap sebagai penyebab kekerasan di sana. Aneh kan? Ya, itu hak berpendapat sih. Tapi logikanya di mana? TNI Polri kan menjalankan amanat undang-undang untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi warganya. Dan panggilan tugas itu mempertaruhkan nyawa. Benar, pengorbanan jiwa dan raga adalah janjinya kepada Ibu Pertiwi. Tapi, apakah tuduhan sebagai penyebab kekerasan di Papua masih relevan? Kenapa tidak menuntut KKB atau KKSB atau apalah namanya yang jelas-jelas ilegal, kriminal, dan terbukti meresahkan warga untuk meletakkan senjata dan menyerahkan diri? Kalau benar-benar mencintai bumi Papua dan ingin mensejahterakan rakyatnya, kenapa tidak bergandengan tangan untuk berkarya bersama? Kubur dalam-dalam mimpi untuk merdeka, karena Papua bagian dari Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Papua sejahtera, Indonesia jaya.